Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Talita dalam program Sapa Kaltim. Hari ini tentu hadir untuk Anda dengan tema kesiapan tenaga kerja di Kaltim. Dan obrolan pagi hari ini di Sapa Kaltim tidak akan menarik tanpa kehadiran narasumber-narasumber yang luar biasa. Selamat datang Pak, Bu. Ya, selamat datang. Kenal. Selamat pagi. Saya kenalkan kepada pemirsa sekalian. Yang pertama ada Bapak Amran ST, selaku PLT Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda, Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dan juga ada Ibu Hajah Ernawati Gafar SE, selaku Ketua DPD IWAPI Kaltim, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Begitu ya, Bu. Luar biasa, menarik sekali hari ini temanya mengenai tenaga kerja di Kalimantan Timur. Sebelum memulai dialog pada pagi hari ini, mari kita saksikan tayangan berita hanya untuk Anda. 80 warga yang bermukim di kawasan IKN menjalani pelatihan sertifikasi kemampuan untuk beragam usaha. Pelatihan ini merupakan langkah prioritas program pembangunan kawasan IKN. Menurut Doni Rahajo, selaku Wakil Kepala Badan Otorita IKN, pelatihan sertifikasi ini adalah langkah prioritas Badan Otorita dalam pembangunan infrastruktur sosial. Saat ini Badan Otorita bersama pihak Kecamatan Sepaku telah mendata sekitar 400 warga yang tersertifikasi beragam keahlian. Sementara ada sekitar 250.000 tenaga kerja yang dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar di kawasan IKN. Menurut Doni, pelatihan sertifikasi kemampuan ini akan terus dilakukan hingga bisa memenuhi kuota permintaan tenaga kerja dalam waktu dekat. Sementara untuk tata ruang pertanahan termasuk pembebasan lahan dan pengesahan hak milik warga di kawasan IKN akan dituntaskan. Bahkan pemerintah telah memegang hasil data kepemilikan tanah sesuai nama dan alamat dan akan dirunuskan di tingkat kementerian terkait. Potensinya aja di kecamatan ini hanya 400 orang yang angkatan kerja. Tapi nanti kecamatan ini akan digulirkan ke kecamatan lain. Secara bertahap. Semua, bahkan sampai ke mitra di luar IKN juga kita akan kembangkan. Jadi intinya sih sebetulnya kalau penataan kita berhasil, menjadi jelas sinkronisasi antara pembangunan IKN dengan dinamika yang ada, itu akan lebih mudah. Sudah ada by name, by address, yang nanti itu jadi basis kita untuk langkah berikutnya. Kenapa pengen ikut pelatihan ini? Ingin menambah ilmu dan wawasan. Apa sih yang mau diharapkan nanti? Bisa bersaing dengan warga luar. Oh gitu. Di sini saya mau ambil barista. Oh gitu. Kenapa milih barista? Karena saya juga dari dulu mau buka usaha di sini. Apalagi sekarang jadi IKN. Ya juga mengedukasi penikmat kopi yang awam untuk menikmati kopi dengan internet. Rencananya dalam waktu dekat pemerintah juga akan menarik sejumlah investor lokal bidang kewirausahaan agar bisa bersama-sama dalam menjalankan program yang telah dirumuskan dalam Badan Otorita hingga pembangunan infrastruktur tata ruang ibu kota jangka panjang tertata rapi. Doni Rahajo juga menyempatkan ke kawasan IKN di mana pelatihan warga berlangsung. Jasmine Jafar, Kompas TV Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebelum talk show ini dimulai, kami sudah melakukan riset kecil-kecilan. Ada wawancara dengan pemuda dari Kalimantan Timur mengenai isu ketenagakerjaan. Ada 3 hal dari wawancara tersebut. Pertama, kita ingin mengetahui awareness dari pemuda Kalimantan Timur mengenai isu ketenagakerjaan, gitu. Dan yang kedua, kami ingin menghimpun informasi dari pemuda Kalimantan Timur mengenai apa saja sih yang ingin dilakukan oleh pemuda-pemuda untuk berkontribusi dalam sektor ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, ternyata Pak Bu dalam wawancara tersebut ada keluhan-keluhan juga dari pemuda Kalimantan Timur. Ada keraguan-keraguan yang mereka sampaikan terkait jaminan apakah mereka bisa berkontribusi dalam ketenagakerjaan nantinya, apakah daya saing mereka cukup kuat, seperti itu yang cukup dirasakan oleh pemuda Kalimantan Timur. Untuk memulai, salah satu keraguan yang sempat disampaikan oleh pemuda Kalimantan Timur adalah mereka itu sebenarnya ingin berkontribusi dalam ketenagakerjaan di Kalimantan Timur, khususnya nanti menyambut IKN. Tetapi itu tadi, mereka bingung apakah ada jaminan kami bisa berkontribusi dalam ketenagakerjaan tersebut. Mungkin
boleh diberikan pandangan dulu, Pak Amran? Kita tahu bahwa IKN ini sudah dimulai pembangunannya ya dalam proses, dan IKN ini bukan hanya warga milik Kalimantan Timur, milik semua ya, milik warga Indonesia. Tentu di sana juga sudah ada warga yang stay di sana, terutama di kawasan intinya itu ada Sepaku, terus kecamatan yang lainnya. Saat ini memang kami lagi persiapkan atau lakukan untuk pengembangan SDM di sana. Kenapa pertanyaan tadi, apakah punya peran ya? Bisa punya peran nanti untuk pembangunan IKN. Tentu memang untuk masyarakat kita harus menyiapkan diri ya, karena kita tahu bahwa di sana ada pembangunan, bukan hanya pembangunan fisik sebenarnya, tapi kegiatan-kegiatan lainnya, ekonomi yang lainnya sudah mulai menggeliat, sehingga warga atau warga Kalimantan ya untuk bisa ambil peran, tentu yang disiapkan adalah kompetensi dirinya, itu yang diharapkan. Setelah kompetensi dirinya sudah ada, maka dia bisa mengakses sebenarnya sumber-sumber kegiatan yang ada di sana, tentu dengan bantuan stakeholder yang lain ya, termasuk ini Ibu Erna dari UAPI, itu dukungan dari situ. Tapi tentu stakeholder yang lain tadi tidak akan bisa mendukung secara maksimal jika SDM-nya kita masih perlu ditambah kompetensinya untuk bisa masuk. Sehingga kesenjangan-kesenjangan inilah yang kita harus siapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di IKN saat ini. Bagaimana Ibu pendapatnya terkait keluhan dari anak-anak muda tersebut? Saya rasa nggak usah takut ya. Sebagai anak muda memang, apalagi pemuda daerah ya, harus terlibat aktif juga. Dalam arti memang mempersiapkan diri itu yang perlu banget. Dalam arti dia harus punya yang namanya juga, sekarang ini apa-apa Mbak semuanya harus ada sertifikasi. Jadi dia punya jiwa SDM juga yang kuat, karena dia juga harus bersaing kan dengan, maaf nih, pemuda-pemuda dari luar Kaltim ya, seperti itu. Seperti bilang Pak Amran tadi, awalnya memang karena IKN sudah bukan di depan mata lagi, tapi udah mulai pertengahan ini, bulan ini ya Pak ya, kali sudah mulai groundbreakingnya untuk infrastruktur. Nah itu sudah harus bisa menangkap gitu loh, pemuda-pemuda apa yang bisa, yang mereka cocok. Kalau mereka merasa kurang, silahkan bergabung dengan balai kerja yang ada, yang sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Itu yang sudah saya lihat kemarin udah luar biasa BLK melakukan pelatihan-pelatihan. Nah ini yang hasil dari BLK nanti ada keluar sertifikasi untuk bisa berkompetisi ya Pak ya. Nah disitulah ibaratnya kita pun sebagai di IWAPI sendiri, saya sebagai ketua Provinsi Kaltim melihat, oh seperti ini nantinya pemuda, bukan hanya pemuda, pemudi pun ibaratnya kita imbau supaya bisa berperan aktif juga, melihat peluang-peluang ini. Entah dia mau bekerja, entah dia mau jadi wirausaha, monggo silahkan. Nah kali itu. Berarti sangat terbuka ya Bu ya, ada pelatihan, sertifikasi begitu ya Pak. Dan kalau dari Balai Latihan Kerja sendiri Pak, apa saja yang sudah dilakukan terkait pelatihan tersebut? Mungkin boleh update informasi karena ini juga nanti akan ditonton oleh pemuda. Udah ada pelatihan di mana saja, berapa pesertanya? Kami ya, Balai Pelatihan Vokasi itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan langsung ya. Jadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas hanya kebetulan tempatnya di Samarinda. Wilayah binaan kami sebenarnya bukan hanya Kalimantan Timur, tapi Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Jadi semua warga yang ada di 3 kali provinsi tadi itu kami punya kewajiban untuk mengupdate atau menambah skill kompetensi masyarakat setempat. Untuk khusus IKN saat ini memang kami sudah lakukan pelatihan sebanyak 80 orang. Itu di mana ada 5 area skill ya, 5 area skill atau 5 area kompetensi yang disiapkan bukan hanya untuk bisa berkontribusi di pekerjaan konstruksi. Tadi seperti disampaikan Ibu Erna bahwa bisa juga berwirausaha. Jadi untuk memasuki dunia kerja itu tidak mesti harus bekerja di industri, tapi juga bagian bisa berwirausaha. Karena kita tahu bahwa kegiatan di sana itu bukan hanya untuk menjadi pekerja, tapi berwirausaha itu malah pekerjaan yang paling bagus untuk jangka panjang ya. Betul. Tentu juga bisa menampung tenaga kerja lainnya. Iya. Jadi 5 area tadi yang kami latih itu masih memang saat ini hanya berputar di sekitar kawasan inti ya, masih Kecamatan Sepaku. Tapi nanti setelah semua kecamatan ini terpenuhi untuk khusus Sepaku, kawasan inti pemerintah, kami akan menyebar di kecamatan lain. Kemarin sudah kami buka juga di tahap kedua sebanyak 200 orang. Dan itu bukan hanya balai pelatihan vokasi di Samarinda, tapi kami libatkan ada 6 balai lainnya, ya seperti di Medan, Bekasi, Semarang, Bandung, Bandung Barat, dan Serang. Jadi ada 6 balai selain Samarinda.
itu kami libatkan, dan semua area keahlian ini sebanyak 27. Jadi kami perluas, kemarin cuma 5 area kompetensi, sekarang menjadi 27 ya. Itu size-nya kami tambah karena kita tahu di sana kegiatan ekonomi itu bukan hanya di sektor infrastruktur ya, tapi kegiatan lainnya ikut terlibat, termasuk pariwisata ya. Kita tahu banyak orang yang berkunjung ke IKN. Tentu di sana butuh oleh-oleh, butuh tempat makan, tempat nongkrong dan segala macam ya. Itu sektor-sektor itu yang kita gairahkan, yang kita coba rangsang melalui pelatihan. Tentu harapannya pasca pelatihan ini mereka mampu menangkap peluang apa yang ada di IKN saat ini yang menggeliat, dan tentu kedepannya akan seperti itu juga dan berkembang. Jadi saat ini memang sudah 280 yang kami siapkan, yang kami latih, 80 dan 200 yang kami latih saat ini, dan kedepannya akan bertambah terus, kapasitasnya semakin luas sampai menjangkau seluruh warga IKN ya di kecamatan lainnya. Dan bukan hanya IKN, dari Kalimantan Timur pun, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, kalau mau terlibat ayo. Sekali lagi IKN bukan hanya milik Sepaku, bukan hanya milik warga IKN di situ, tapi milik semua yang ada di Indonesia. Di informasi yang beredar itu Pak, kalau saya dengar, jadi tidak hanya berhenti pada pelatihan dan sertifikasi ya, tapi pada sampai penempatannya. Nah, sampai sekarang apakah penempatan tenaga kerja itu sudah mulai ada plottingan-plottingannya, misalnya untuk sektor ini udah ada untuk berapa tenaga kerja gitu. Apakah kemudian lowongan-lowongan itu juga sudah mulai dipublikasikan untuk masyarakat? Saat ini memang yang kami ada dibagi dua ya sebenarnya, konstruksi sama non-konstruksi atau pendukung sebenarnya. Jadi sektor ini yang dua ini memang lagi difokuskan. Untuk konstruksi memang belum ada rekrut saat ini karena baru selesai tender ya. Untuk memulai pembangunan mungkin di pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Dan tenaga kerja yang kami sudah siapkan sebenarnya ada surveyor, terus pelatihan dump truck ya, eksavator, dan pengecatan juga. Yaitu untuk kita siapkan terlibat di sektor konstruksi. Non konstruksi sebenarnya sudah berjalan saat ini ya. Sudah ada beberapa kegiatan yang menggeliat di sana yang sudah berjalan. Dan untuk memang pemetaannya saat ini lagi dipetakan tim transisi dan IWAPI ya. Dan kayaknya beberapa stakeholder yang lainnya terlibat, termasuk CSR Pertamina, PKT ikut masuk juga. Tapi posisi yang paling besar kayaknya IWAPI karena memang khusus untuk di sektor untuk wirausahanya ya. Itu yang diharapkan supaya ya masyarakat ini jangan sampai orang lain yang menangkap peluang. Ya silakan orang lain menangkap peluang, tapi warga sekitar juga ikut harus ambil andil ya. Karena kalau hanya warga Sepaku saat ini, saya kira itu masih kurang. Harus memang butuh tenaga kerja dari luar yang bisa masuk untuk bisa mengakselerasi pembangunan di sana. Untuk mengenai sertifikasi, setiap pelatihan yang ada di BLK saat ini, setelah lulus pelatihan, asal dia lulus, maka akan kita lanjutkan sertifikasi. Jadi pasca pelatihan dia akan tersertifikasi, dan penempatannya kalau untuk di konstruksi akan di-linkkan oleh tim transisi lewat PUPR, dan untuk kalau dia berusaha lewat tim transisi ke IWAPI. Jadi memang kita ini berkolaborasi Mbak. Berkolaborasi dalam arti nanti kita ngelihat dari selesai mereka pelatihan, mereka sudah mendapatkan sertifikasi, arahnya ini kemana. Kalau mereka memang ingin menjadi wirausaha, monggo kita dari IWAPI akan mendukungnya, baik itu dari segi perizinan, baik itu dari segi mutunya mesti harus ditingkatkan, baru dari segi SDM-nya juga kita bisa banyak sekali yang ibaratnya bisa kita bantu. Makanya kemarin IWAPI sudah ada MOU juga pada tanggal 4 kemarin. Nah itu dari situ kita memang fokusnya ke pemberdayaan masyarakat. Tapi tidak hanya perempuan, tapi kalau sudah dalam arti pemberdayaan masyarakat berarti perempuan dan laki-laki ya Pak ya, harus siap ya berarti. Nah seperti itu. Menarik sekali itu tadi pembicaraan kita Pak Bu, tapi sayang sekali kita harus jeda dulu sebentar. Nantikan pembicaraan kami di segmen selanjutnya. Masih dalam program Sapa Kaltim, hari ini membahas tentang kesiapan tenaga kerja Kalimantan Timur. Dan melanjutkan perbincangan tadi nih Bu, mengenai tadi Ibu ada sempat menyinggung soal MOU dengan otorita. Itu bagaimana Bu sejauh ini progresnya? Alhamdulillah, sebelumnya kami sebelum mengadakan MOU itu memang kami sudah
ibarat terlibat aktif juga dengan pihak otorita untuk membantu mereka dalam hal pemberdayaan. Jadi saya terlibat dengan tim transisi yang dalam hal ini tim transisi penunjang kontribusi untuk pembangunan otorita. Nah di situ akhirnya ya udah Bu Erna silahkan untuk kita buatkan MOU karena mau difokuskan. Ibaratnya kita memang harus terjun langsung ke lapangan. Dari sini kemarin memang setelah pelatihan insya Allah memang kita yang akan menampung mereka dalam arti apa-apa aja nih yang ibaratnya pelatihan dari selesai dari BLK, insya Allah kita kalau memang mereka pelatihan dari barista, kita nanti rencana mau bikin unit-unit usaha yang ada di Sepaku, kali nanti dari barista kita pakai buat mereka yang ada di kopi shop. Kemudian mereka yang sudah punya pelatihan dari pembuatan roti dan kue, kami arahkan untuk mereka bisa menjadi entrepreneur dalam arti mereka buka usaha. Nah, buka usaha dengan merek-merek yang ibaratnya nanti kita bantu bagaimana cara packingnya, bagaimana cara membuat nama yang bagus, bagaimana cara marketingnya mereka untuk menjualnya. Nah, seperti itu tuh itu tugasnya kita gitu tuh. Ya. Nah, itu salah satunya. Pada sektor non konstruksi. Ya. Kita tidak bermain di konstruksi, tapi kita main di non konstruksi, jasa juga sebagian. Kalau dari Balai Pelatihan sendiri Pak, untuk program-program yang sudah dijalankan sejauh ini bagaimana progresnya? Apa saja itu? Jadi yang kami jalankan hampir sekarang 27 tambah 32 area ini kompetensi yang kami latih ya. Sampai saat ini sebanyak 280 orang. Itu ada yang di Kamis itu yang lebih memang konstruksinya di alat berat. Ada ekskavator kemarin sebanyak 16 orang per tanggal 7 kemarin sudah berangkat ke tempat kami ya di Samarinda untuk mengikuti pelatihan alat berat ya. Terus yang sejak mulai hari Senin kemarin sudah pelatihan. Kemarin juga diberangkatkan ke Semarang itu sebanyak 10 orang itu yang mengikuti pelatihan reka bahan tekstil, ini masih berhubungan dengan garment ya. Terus public speaking sama junior administrasi asisten ini bisa menunjang untuk kegiatan di IKN juga di pendukung kegiatan administrasinya ya. Ada sekitar 10 orang semuanya. Selain di Semarang yang sudah kami berangkat juga ada di Medan. Medan itu semuanya ada di juru ukur, surveyor ya. Atau biasa di lapangan itu pemetaan ya, yang mengukur jalan, mengukur tanah itu di sana saya yakin sangat dibutuhkan ya. Dan memang kemarin ada lowongannya juga, karena tanah di IKN itu perlu diukur ulang untuk memastikan secara real seperti apa kontur tanahnya. Inilah warga IKN, warga Sepaku yang kami berangkat sebanyak 9 orang untuk mengikuti pelatihan di Medan. Selanjutnya ada di Bekasi ya. Bekasi itu ada 9 orang juga. Ada junior mobile program, barista ya, sama pengelasan ya, plat welder. Ini juga ada konstruksi, ada juga non konstruksi tadi. Ada juga IT ya, kita tahu bahwa di sana akan di konsep juga untuk high teknologi. Jadi semuanya terakomodir atau semuanya bisa berpartisipasi untuk di IKN. Ini sudah diberangkatkan sejak tanggal 25 Juli di Bekasi. Jadi semua pembiayaannya itu ditanggung pemerintah ya, mulai dari berangkat sampai dia di sana pelatihan, balik juga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta tersebut. Target kami di tahun ini untuk di Balai Pelatihan Vokasi Samarinda ya, itu sebanyak 5.000 orang, dan memang sudah terpenuhi kemarin 3.000, masih ada 2.000 lagi yang perlu sertifikasi. Jadi IKN ini warga Sepaku ini cuma sebagian kecil sebenarnya ya. Ada di Samarinda juga, ada di Bontang, di Balikpapan ya. Jadi secara keseluruhan semua warga IKN atau yang ikut pelatihan pasti tersertifikasi semua ya. Untuk yang kedepannya kami juga rencana mau berangkatkan di Bandung dan Bandung Barat. Bandung Barat itu fokus di pertanian, tapi pertanian bukan pertanian biasa, tapi high teknologi ya. Sudah menggunakan sistem digitalisasi ya. Sama juga di Bandung. Di Bandung itu otomotif, sektor otomotif di sana. Jadi itu yang rencana kedepannya juga. Tentu melihat perkembangan juga di IKN seperti apa kecenderungannya. Masukan dari UAPI juga penting ya untuk apa ke depannya. Kemarin Ibu Erna sudah bisikin kalau bisa ada pelatihan barbershop ya. Barbershop sama laundry, food and beverage, laundry juga itu. Juga. Ya, oke, kalau memang itu dibutuhkan di IKN kami siap. Dari target ribuan tadi Bu yang mengikuti pelatihan sertifikasi seperti yang disebutkan oleh Pak Amran, menurut Ibu sendiri sebagai Ketua DPD IWAPI Kaltim, apa peran strategis yang bisa ditonjolkan oleh perempuan sebagai pengusaha? Perempuan kalau sudah sebagai pengusaha, dia harus bisa menangkap apa nih peluang yang bisa dia ambil.
maaf nih, kita terus terang aja Mbak ya, kita berapa kali bolak-balik ke Sepaku, ke IKN tuh, satu, kesulitan makan, susah mencari rumah makan, itu satu. Bagaimana caranya? Akhirnya disitulah saya bilang timbul kalau memang saya bisa memperdayakan ibu-ibu dalam arti bisa, oh mereka buat rumah makan, mereka buat warung, itu kenapa enggak gitu kan? Itu sudah peluang-peluang usaha. Yang kedua, tempat untuk maaf nih, untuk istirahat, ya nongki-nongki sedikit lah, ibarat sambil ngopi-ngopi juga agak sulit banget itu yang ibaratnya ini. Makanya saya melihat sebenarnya banyak sekali prospek-prospek usaha yang nantinya memang bisa kita adopsi ya, yang ibaratnya bagi UAPI itu peluang usahanya besar sekali. Tapi memang harus lewat juga pelatihan-pelatihan yang diarahkan dari BLK. Tapi memang BLK sekarang fokus untuk ke warga lokal dulu ya Pak ya, ke warga lokal. Karena kalau kita tahu dengan anjuran Bappenas itu sekitar 550.000 sampai 200.000 orang yang akan datang Mbak. Itu luar biasa. 2023 segitu banyaknya orang. Kalau orang ibarat kita tidak bisa menangkap peluang, bagaimana mereka makannya, bagaimana mereka, ya maaf nih, rambutnya pada gondrong semua kan, kalau nggak ada potong rambut di sana. Ya itu akhirnya saya mau buka barbershop gitu kan ibaratnya nih. Oh ya udah buka unit barbershop itu. Ya makanya kita rencana kali tambahan aja juga kalau nanti dari ini bisa ditambahkan bagaimana cara memotong rambut yang baik buat bapak-bapak atau buat ini. Itu salah satu usaha yang baik banget. Informasi yang Ibu sebutkan tadi sebenarnya juga udah disebutkan oleh ini Bu, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara serta Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bapak Thomas Umbupati dalam sebuah diskusinya. Ada menyebutkan bahwa di bulan Juli kemarin itu akan diskusinya itu sebelum bulan Juli. Nah, beliau memprediksikan bahwa di bulan Juli itu akan ada kedatangan 100.000 tenaga kerja ke IKN. Nah, menurut Bapak dan Ibu sendiri, apakah dengan kondisi yang seperti itu, pelatihan dan sertifikasi masih berjalan? Kemudian IWAPI juga sedang bergelut pada sektor non-konstruksi, memberdayakan perempuan gitu. Apakah udah siap Pak Bu SDM yang ada di sana untuk menghadapi daya saing yang sedemikian besarnya? Kalau saya melihat tidak langsung ya. Kalau ibaratnya langsung diturunkan 100.000 tuh karena saya rasa enggak. Kali memang perlahan, tapi disitulah kita ibaratnya melihat juga mudah-mudahan hasil dari pelatihan mereka, ibaratnya mereka sudah bisa langsung eksekusi gitu loh Mbak. Nah bisa langsung eksekusi apa yang mereka bisa, yang bisa mereka tawarkan kepada pendatang-pendatang baru ini. Karena bagi saya mereka adalah warga lokal, jangan hanya jadi penonton kan ibaratnya. Mereka pun harus siap dengan kedatangan begitu banyaknya orang yang datang ke sana. Tantangannya menarik ya sebenarnya karena di sana itu pernah memang di awal juga seperti Mas sempat diskusi bahwa warga lokal itu merasa sudah punya skill, masak bisa, buat roti kue bisa, kopi bisa. Tapi kan ini yang kita tahu bahwa yang pengunjung sana, yang datang sana itu orang luar semua. Butuh sentuhan style ya, atau tampilan sebenarnya. Butuh cara pengemasan yang baik. Sehingga di pelatihan kami itu sebenarnya bukan hanya melatih sekedar buat kopi, tapi tampilan juga diperhatikan. Dan tadi nanti berkuat sistem pemasarannya juga. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya kenapa kami tetap paksakan masuk di sana, karena kalau tidak ini akan tergilas, warga sana akan tergantikan sama mungkin bisa jadi warga Balikpapan yang buka usaha di sana, yang sudah tahu konsep kekinian ya, yang sudah tahu konsep anak muda seperti apa yang diinginkan, sehingga memperdayakan masyarakat sekitar ini sangat penting, karena jangan sampai mereka memaksakan diri ingin tetap fokus di konstruksi, tapi dari sisi skill yang dibutuhkan sangat tinggi, itu tidak sangat susah dipaksakan. Ternyata peluang lain ada yang non konstruksi tadi. Memang ada juga usaha-usaha yang kami lakukan sekarang, pelatihan yang di bidang konstruksi, tapi saya yakin konstruksi di sana teknologinya cukup tinggi, karena dengar informasi juga di sana sistemnya bongkar pasang, tinggal rakit dan segala macamnya. Berarti akan butuh penyesuaian sangat tinggi ya. Sekarang memang sudah dilakukan lagi di bidang konstruksi pelatihan lewat PUPR juga, kami juga support ke sana. Namun yang kita tidak perlu, yang sangat kan identik kita konstruksi, tapi ternyata IWAPI masuk itu konstruksi bagian kecil mal. Yang paling besar ternyata nonnya tadi. Nonnya yang besar. Inilah yang masyarakat lokal non konstruksi ini bisa terus-menerus kontinu ya. Pasca konstruksi pembangunan ya mereka tetap bisa jualan. Mereka bisa tetap lakukan potong rambut, tetap ada yang datang ke situ ya. Konsep-konsep inilah yang coba kita masukkan di sana supaya mereka bisa menyesuaikan dengan
yang ada saat ini, yang disenangi masyarakat saat ini, supaya mereka bisa tetap survive. Luar biasa insight-nya mengenai isu ketenagakerjaan di Kaltim, akan kita lanjutkan sesaat ini. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sapa Kaltim. Masih berbincang mengenai kesiapan tenaga kerja di Kaltim, semakin banyak insight yang menarik yang disampaikan oleh Pak Amran dan juga Bu Erna. Dan terakhir tadi kami membahas mengenai ketertarikan yang sangat besar dari pemuda Kalimantan Timur pada sektor konstruksi. Mungkin terlihat lebih menjanjikan, kemudian akan lebih stabil finansialnya dan seterusnya seperti itu daripada menjadi seorang wirausaha gitu. Dan untuk hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh adanya publikasi, Pak Bu. Jadi kemarin waktu kami mewawancari pemuda menyebutkan bahwa sebenarnya mereka juga kekurangan informasi mengenai bagaimana wirausaha, kemudian bagaimana peluangnya di IKN nantinya. Mereka belum mendapatkan portrayal yang cukup mengenai itu. Dan apakah terkait hal tersebut ada lembaga pemerintahan atau swadaya yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk anak muda dan juga bisa menjadi tempat konsultasi begitu untuk memulai berwirausaha di sektor non-konstruksi? Kalau untuk informasi sebenarnya ada di tim transisi ya. Jadi namanya tim transisi persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu ada beberapa bidang dan saat ini ada di bidang Ibu Diani, sosial pemberdayaan masyarakat. Ini memang mempersiapkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembangunan IKN ataupun setelah IKN berjalan. Jadi informasi ini memang harus berimbang ya, antara pekerjaan konstruksi, potensi-potensi lain itu harus dimunculkan bersamaan. Karena konstruksi ini kita tahu bahwa pasca pembangunan konstruksi itu akan berakhir. Tidak, mereka disiapkan kemana beralihnya, itu harus disiapkan juga. Kalau memang dia disiapkan ternyata ada potensi lain yang ternyata berkelanjutan. Pasca pembangunan IKN dia masih bisa survive. Kenapa tidak itu yang dilirik dulu untuk warga sekitar terutama yang dipersiapkan? Karena pekerjaan konstruksi ini juga memang size-nya sangat besar memang, sehingga orang itu menujunya ke sana semua. Karena cukup besar, 200.000 orang ya yang untuk masuk di tahap pertama ini. Dan apalagi di situ di media sebutkan 30% warga IKN yang diutamakan atau warga Kalimantan Timur. Saya yakin dari sisi jumlah itu juga memang sangat kesulitan untuk yang diberi amanah untuk mencari 30% itu. Karena kita tahu jumlah warga yang di di Kabupaten PPU ya terutama itu tidak sampai sekitar 30.000 atau 60.000 lah. Kalau udah 200.000 berarti 60.000 untuk dipekerjakan di konstruksi. Kecuali memang tenaga kerja yang ada disuruh berhenti masuk di konstruksi, itu mungkin bisa tercapai. Jadi saya pikir untuk itu untuk terpenuhnya memang sangat kecil. Tapi kalau memang warga sekitar atau warga Kalimantan ikut terlibat, sebenarnya bisa sangat besar peluangnya. Pengembangan kompetensinya ada memang saat ini masih terpusat di Sepaku ya, kalau mau mengakses pelatihan di sana. Karena yang membuka pelatihan sebenarnya bukan hanya dari kami, stakeholder atau penanggung jawab seperti stakeholder itu yang terlibat seperti kalau konstruksi berarti PUPR dan bidang-bidang yang lainnya ya. Saat ini memang PUPR juga mengupayakan itu, kami juga mengupayakan untuk melatih di bidang konstruksi, namun kembali lagi ke masyarakat. Ya, minat masyarakat inilah. Sebenarnya minat ini bisa ditumbuhkan tergantung dari informasi yang tersampaikan ke mereka. Jadi sekali lagi mungkin memang butuh upaya juga dari sisi pemerintah ya, terutama di tim transisi untuk menyampaikan informasi yang berimbang supaya ke masyarakat itu jelas dan sudah dengan mantap, bukan tidak ragu-ragu untuk menentukan pilihannya kemana. Artinya kalau dia mau jadi pekerja konstruksi, oh ini yang tepatnya. Ya. Karena saya yakin kampus juga atau di Kalimantan Timur ada beberapa kampus yang bisa masuk di sektor konstruksi, terutama di pekerjaan kelas menengah. Itu sangat berpeluang. Itulah yang harus ditangkap juga. Jadi jangan hanya dipikir 20.000-nya, tapi pekerja kasar semua. Tapi harus dipetakan bersama-sama memang semua stakeholder harus terlibat. Saat ini masih tim transisi, butuh intervensi juga dari tingkat provinsi ya, terutama di Disnaker ataupun Dinas PUPR untuk bisa mengakomodir
warga Kalimantan Timur ya, bukan hanya Kecamatan Sepaku. Kemudian ke Bu Erna sendiri, bagaimana Bu sinerginya dari IWAPI dan juga pemuda? Kalau ngelihat tadi begitu antusiasnya anak-anak muda atau ibaratnya warga untuk bisa masuk ke konstruksi ya, ibaratnya untuk bekerja di konstruksi, sebenarnya berkaca pada pengalaman ibaratnya maaf nih kayak Balikpapan kemarin lagi buka besar-besaran RDMP ya, ada proyek kilang kan besar-besaran. Mereka kenapa mereka lebih condong untuk bisa, satu selain gajinya kali besar, yang kedua memang masa kerjanya juga agak lama. Nah kali dia melihat dari seperti itulah yang ibaratnya kali IKN nanti seperti itu. Nah padahal sebenarnya IKN dengan gaya yang sekarang ini ya Pak ya, itu untuk ibu kota negara itu ya semuanya memang harus mempunyai skill-skill yang luar biasa Mbak, nggak sembarangan gitu ya untuk bisa bekerja seperti itu. Makanya perlu yang namanya adanya pelatihan dan juga sertifikasi. Nah betul kata Pak Amran tadi, memang sudah banyak terkait dengan sertifikasi nanti yang akan mengeluarkan mereka untuk bisa menjadi SDM yang unggul. Nah kalau mereka tidak merasa itu ya udah mundur aja, karena saingannya luar biasa juga kan. Nah itulah yang ibaratnya kalau saya melihat kenapa mereka ada kepinginnya lebih banyak condongnya ke konstruksi, kepingin jadi operator, kepingin jadi ini, itu karena ngelihat kali gajinya besar. Nah tapi sebenarnya kenyataannya sih tidak seperti itu tapi ya makanya tadi seperti awal kita juga melihat mudah-mudahan mereka ini bisa ada dari pemerintah, mudah-mudahan dengan tim transisi bisa berimbang untuk memberikan informasi-informasi yang ibaratnya juga dari segi non konstruksi ini sebenarnya lebih banyak yang bisa ditangkap, yang bisa mereka juga melihat apa nih yang aku bisa nih gitu ya. Nah itu yang ibaratnya welcome lah, mereka bisanya apa dengan sesuai dengan SDM mereka kali itu. Ada harapan juga nih Bu dari pemuda Kaltim yang kemarin kami sempat wawancarai, bahwa lembaga seperti IWAPI ini tidak hanya melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di kawasan sekitar KIPP saja seperti itu. Jadi ada keinginan juga dari mahasiswa di sini untuk IWAPI itu mengadakan sertifikasi dan pelatihan di sini supaya juga bisa bersaing, karena takutnya ketinggalan seperti itu. Apakah ini juga diakomodasi oleh IWAPI ataupun balai pelatihan? Jadi gini memang kenapa kita masif di IKN, di kawasan inti pemerintahnya ya, KIPP-nya itu karena memang yang bersentuhan langsung dengan pembangunan adalah Sepaku sendiri. Jadi orang berkunjung pun pasti lewat di situ. Sementara di luar itu kan belum euforianya belum merasakan. Jika tidak ditangani dengan baik di Sepaku ini, saya yakin ini akan merembet yang lain, masalah yang lain. Tapi kalau Sepaku sudah tertangani, masyarakatnya sudah bisa ambil bagian, maka akan menyebar ke yang lain. Ada memang pekerjaan tidak menunggu waktu kayak konstruksi saat ini, memang sudah akan berjalan. Itu melibatkan semua energi atau semua tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur dan bahkan seluruh Indonesia. Silakan sebenarnya pemuda-pemuda yang memang tertarik dengan ingin bekerja atau ambil bagian dalam pekerjaan konstruksi, saya kira banyak pelatihan-pelatihan ataupun akses sertifikasi ya. Itu bisa mereka cek di BNSP, di mana sertifikasi LSP dan segala macam. Yang lulusan perguruan tinggi mungkin tidak perlu lagi ikut pelatihan sebenarnya, karena sudah punya skill, hanya tinggal pengakuan. Pengakuannya inilah tinggal mengikuti sertifikasi. Sertifikasi ada LSP konstruksi, itu di PUPR sendiri yang tanganin. Terus ada juga yang misalnya tamatan SMK, mungkin butuh tambahan skill, itu bisa dilakukan pelatihan. Saya bisa di kami Balai Pelatihan Vokasi Samarinda, bisa juga Balai Pelatihan yang ada di Balikpapan, Bontang, ya, atau BLK komunitas yang ada, atau lembaga-lembaga yang lainnya yang menggunakan dana CSR untuk melakukan pelatihan di bidang konstruksi itu terbuka semua. Dan sekarang kayaknya hampir semua ya CSR, BUMN terutama ya diarahkan untuk mensupport IKN. Saat ini sudah 2 BUMN yang terlibat, Pertamina, tapi Pertamina support untuk di wirausaha tadi, terus PKT, pembinaan atau pemberdayaan masyarakat, Pupuk Kaltim ya, itu dari Bontang ya mau terlibat di IKN. Jadi tinggal masyarakat kita yang sendiri yang untuk mau ambil bagian atau tidak ya. Itu tantangan kita sendiri sebenarnya. Berarti harus mencari informasi juga ya Pak, anak-anak muda di Kaltim ini. Dan terakhir mungkin Bu, sekalian closing statement-nya. Saya rasa kalau memang perlu yang namanya pembinaan atau sosialisasi juga ke mahasiswa, saya rasa memang belum, mereka kan masih dalam tahap pembelajaran ya. Sedangkan kalau kita di IWAPI mereka udah harus terjun
terjun ibaratnya udah siap untuk menjadi wirausaha muda, entrepreneur muda. Nah itu yang saya, kalau mereka yang muda ini, kalaupun nanti saya akan membuka klinik lah ibaratnya untuk entrepreneur mudanya IWAPI, monggo silakan untuk bergabung untuk nantinya menjadi pengusaha-pengusaha muda. Ya, kali seperti itu. Yang mudah-mudahan pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Timur bisa melihat bagaimana cara mereka untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan IKN ini, entah dari apa yang mereka punya sesuai dengan SDM mereka. Terima kasih. Terakhir Pak, closing statement-nya singkat saja. Untuk masyarakat Kalimantan Timur ya, ini dengan hadirnya IKN ini berkah buat kita ya, tergantung kembali ke dirinya kita apakah mau ambil bagian untuk terlibat dalam pembangunan ini. Saya harap kita semua untuk terlibat karena IKN ini bisa terbangun dengan partisipasi kita semua. Jadi silakan jika ingin mau berwirausaha, mau jadi pekerja, itu ada peluang saat ini mumpung pemerintah bisa mengakomodir semuanya. Saat ini kami memang lagi menanganin khusus di kawasan inti pemerintah Sepaku dan akan melebar ke Samboja juga ya, karena lebih dekat juga dan ke Penajam, dan semuanya akan kami libatkan. Tahun depan kami siapkan pelatihan yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi, dan itu ya semua warga Kalimantan bisa mengakses pelatihan kami di aplikasi Siap Kerja. Sebenarnya tidak perlu datang ke BLK. Jadi kalau mau yang mengakses saat ini ya tidak perlu harus datang ke Sepaku. Akses pelatihan kami di Siap Kerja. Kalau ingin dikonstruksi silakan tentukan sendiri konstruksi bagian mana yang mau disasar, itu ada semua di sana. Jadi tinggal teman-teman atau tinggal masyarakat Kaltim yang butuh pekerjaan, mau jadi wirausaha maupun pekerja di konstruksi. Itu semuanya terbuka dan semua pelatihan itu akan diakhiri dengan sertifikasi. Baik, terima kasih banyak Ibu Erna sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Terima kasih banyak Pak Amran, senang berjumpa dalam program Sapa Kaltim. Dan diskusi kita pagi hari ini juga menjadi jawaban bagi keraguan dan juga keresahan dari pemuda-pemuda di Kalimantan Timur. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari pemuda-pemuda di Kaltim mengenai isu ketenagakerjaan. Baik, saya Talita pamit undur diri. Sampai jumpa di program Sapa Kaltim episode berikutnya.